Wah, ini murah lagi nih guys ya. Dua tool semacam ini, mini grinder, cordless drill, kita cukup bayar 300-an ribu. Sudah lengkap dengan baterai dan aksesorisnya. Ada koper seperti ini. Xenon cordless set, jadi CS 2AGD. Mini grinder 3 in, cordless drill cak di 10 mili. Untuk penghobi, cocok rumahan ya nggak? Sekedar ngebor, sekedar motong-motong, ya motong-motong yang ringan-ringan. Nanti kita akan uji bagaimana performa dari keduanya ini. Baik itu mini grinder atau grinda mini maupun bor baterai ini. Packagingnya kayak gini nih, duo ya, jadi ini paketan. Baterainya di 12 volt, 1,5 ampere kita dapat 2. Kemudian untuk mini grindernya, diklaim RPM di 19.000, RPM pada bornya speed 1 3,5, speed 2 1.300. Dia ukuran caknya di 10 mili, sementara ukuran mata pisaunya untuk mini grinder 3 in atau 75 mili. 2 jam pengecasan pakai baterai lithium dengan aksesoris juga lengkap nih ya. Nah, kita coba lihat. Nah, gini nih. Pertama kita dapat apa aja nih? Oke, ada buku petunjuk untuk bor dan mini grinder. Ada juga ini petunjuk penggunaan. Nah, ini kartu garansinya juga ada. Dan ini kita dapat bonus ya, ukuran 3 in. Ada juga kunci L-nya buat masang untuk mata pisau ini. Charger, Xenon. Di sini outputnya 12 volt, inputnya 220 volt. Nah, ini baterainya, baterai Xenon ya, 1,5 ampere, 12 volt. Ini ada dua, satu udah terpasang di bornya. Ya. Nah, ini masih berasit, belum brushless. Ya, namanya harga murmur dapat dua begini ya guys ya. Dan ini tidak bisa pengeboran di tembok maupun beton, jadi hanya penyekrupan dan pengeboran di besi kayu. Ini variabel speednya. Caknya ukuran di 10 mili. Untuk pengencangan caknya masih dua tangan tuh, satu kita tahan, satu kita kencangkan gitu. Nah, ini caknya cak plastik. Nah, yang dimaksud cak plastik itu hanya bungkusnya ini aja guys. Kalau rahang di dalamnya, gear di dalamnya ini, penjepitnya itu tetap besi. Jadi yang mau cak plastik, cak besi itu dari luar itu hanya bungkusnya saja. Lanjut, ini adalah angle grinder yang 3 in. Buat besi-besi hollow kayaknya masih oke ya. Atau pipa PVC gitu ya. Kalau pipa PVC pakai gerinda kan berat. Nah, pakai ini enak. Jadi untuk spindle locknya ini guys, pada saat kita mau mengganti mata pisau, ini tarik dulu keluar supaya ngunci, supaya kita bisa kendorkan ini. Spindle lock modelnya di sliding, digeser. Untuk yang ringan-ringan cocok nih. Setelah kencang, kita tinggal kembalikan. Kemudian kita mendapatkan bonus-bonus nih, kunci sok yang kecil-kecil ya, mata obeng, plus, min, bintang, mata bor. Lumayan ini untuk penyekrupan di angle yang sulit ya. Jadi ini aksesorisnya bornya. Gripnya karet, jadi nggak licin. Kemudian ini triggernya atau saklarnya, ini juga masih berasit, belum brushless. (18.000 RPM). Kemudian kita coba ini speed 1 pada bornya berapa RPM? 350 RPM. Speed 2 1290 RPM ya, 1300-an ya. Kita coba, ini ada pipa PPR ya. Apalagi PVC, kalau PPR kuat ya PVC kuat. Untuk media-media yang ini guys ya, yang tipis-tipis. Nah, gini misalnya pipa-pipa pralon, ya ringan-ringan aja guys.
daripada pakai gergaji males ya. Buat yang ringan-ringan plastik ya, atau misalnya holo baja ringan yang tipis-tipis. Oke ya, untuk yang ringan-ringan aja. Kalau holo besi ya enggak lah ya, pakainya gerinda aja. Ini kan untuk angle yang sulit, yang bahannya yang tipis-tipis, mau plastik, pipa PVC, PPR, holo yang begini. Oke, nggak ada masalah ya, kita akan coba cek suhunya di 40 derajat, 39, 37, motor 39, gripnya 36, baterai 40 ya, sih oke. Untuk hobi ya di rumah-rumah, nih paketan lengkap begini sih jos ya, murah meriah. Nah, build quality-nya oke juga ini ya. Jadi dibalut karet, samping-samping ini ada mata obeng, ada tempatnya juga, ada water pass. Jadi kalau mau ngebor, kita bisa paskan gitu ya, supaya hasilnya nyiku. Ini kalau pakai ini enak nih. Ini ada dua kiri kanan tempat mata obengnya. Tapi saya nggak pakai yang saya punya aja ya. Nah, ini kita mau penyekrupan media kayu solid. Lancar. Aman ya. Ini saya menggunakan speed 2, modenya drilling. Kita coba pada media baja ringan ya, speed 2 mode drilling. Aman. Bor murah meriah, yang kalau dipinjam tetangga hilang kita nggak sakit hati. Kamu pernah dipinjam tetanggamu? Pernah. Nggak balik? Hilang udah, biarin. Apa? Bor cutlass ya? Bor cutlass yang kecil juga. Pas ditagih ngomongnya gimana? Apa? Lupa naro, hilang. Nah, begitu biasa itu. Coba kalau belinya kamu yang mahal, kira-kira sakit ya? Tagih terus, cariin terus sampai ketemu. Cuman karena waktu itu yang 200-an ribu ya? Iya. Jadi ya udahlah gitu ya. Kita tanggung. Oke, kita lanjutkan pengeboran pada media besi. Saya awalan speed 2 aja. Kemudian speed 1. Aman sih guys ya, nggak ada masalah. Lanjut pengeboran di media kayu. Ini ukuran setengah in, speed 2. Oke, berhenti, speed 1.
Saya tekan nih guys, pakai sikut guys. Nggak berhenti juga. Oke, berarti speed 1. Iya. Namanya pengujian ya, kita siksa aja. Oke, ya. Lumayan ya untuk kelas rumahan, hobi ini udah cukup. Kita ukur suhunya. Ini motor brasitnya di 36, 37, gearbox 33, grip 35, baterai 35. Ya, untuk rumahan ini pas hobi udah cukup. Just. Tadi kita udah coba ya kedua tools ini. Yang pertama kita bahas dulu mengenai bor. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah untuk performanya. Ya harganya cuma 300-an ribu udah dapat 2 ya. Tapi paling tidak untuk pengeboran, penyekrupan, ya kan, di media besi, media kayu, penyekrupan juga. Misalnya kita mau rakit-rakit mebel ya, kita mau bikin kitchen set, mau bikin kamar set ya, untuk kelas-kelas multiplex PVC board ini udah cukup. Masih brasit memang, belum brushless. Tapi itu tadi untuk perakitan penyekrupan ini udah cocok ya. Kemudian pengeboran yang ringan-ringan juga cocok. Di pengujian kedua, saya coba mini grinder ini. Nah, setelah pengujian itu saya jadi menyimpulkannya begini. Jadi mini grinder ini jangan Anda ibaratkan seperti gerinda 4 in cordless ya. Tentu beda. Satu, ini hanya 12 volt ya. Kedua, ini belum brushless. Jadi masih brasit. Jadi ya sangat cocok digunakan kalau yang kayak gini-gini. Misalnya kita mau rakit-rakit hollow baja ringan. Bukan kanal C baja ringan ya, hollow baja ringan. Jadi yang misalnya mau potong-potong, mau nyobek-nyobeknya ya. Misalnya kita mau membuat pertemuan T seperti ini, kan kita harus sobek dulu, kita harus potong dulu. Nah, ini menggunakan mini angle grinder seperti ini sangat praktis ya. Ukurannya juga hanya 3 in ya. Kemudian media-media plastik, PVC ya, PVC kayak misalnya ya, pipa PVC, pipa peralon. Ini juga enak. Kalau motong pipa peralon pakai gerinda kan terlalu gede ya, orang cepet capek. Ini pakai yang kecil begini enak ternyata. Ya, jadi ya di harga 300-an ribu ya sangat worth it. Udah dapat 2 full set, dapat juga aksesorisnya, ada koper seperti ini untuk DIY hobi di rumah ataupun ya sebagai pekerjaan di atas ya, di ketinggian ini juga cocok karena ringan, rakit-rakit aja udah cukup. Oke, saya sudah siapkan beberapa link pembelian di deskripsi video ini, di kiri bawah juga ada, nanti muncul, itu akan langsung masuk ke Shopee. Semoga video ini bermanfaat. Saya Om Hai, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.